Baik, terima kasih Mbak Rinta kesempatannya pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera adik-adik sekalian, para calon wirausahawan. Ya. Jika hari yang lalu kita membicarakan mengenai analisis risiko apa yang akan mungkin muncul, ya, atau kita akan hadapi pada saat kita memulai usaha, maka kita hari ini akan membahas tentang analisis operasional. Analisis operasional ini sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi, baik itu produksi barang ataupun jasa yang akan kita hasilkan. Jadi sebelum kita menghantarkan hasil produksi kita ke tangan konsumen melalui kegiatan marketing, maka kegiatan produksi harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Karena salah satu risiko juga adalah jika terjadi permasalahan dalam kegiatan produksi, apakah itu nanti waktu yang terlalu lama untuk memproduksi, kemudian ada cacat dalam memproduksi bahan baku yang tidak sesuai dengan standar, maka hal itu akan menyebabkan permasalahan pada konsumen. Artinya nanti konsumen ketika menerima produk atau jasa kita akan tidak sesuai dengan janji yang kita berikan. Baik, lanjut saja. Dalam materi ini ada sekitar pengelompokan ada 12 ya. Saya membahas dulu dari rumahnya dari analisis operasional ini adalah dari manajemen operasional ya. Kita akan lihat bagaimana definisi pendapat para ahli tentang apa sebenarnya manajemen operasional itu dan apa pentingnya manajemen operasional dalam kegiatan produksi barang ataupun jasa. Kemudian bagaimana tingkat kepentingan manajemen operasional terutama dalam kegiatan bisnis kita, ruang lingkup dari kegiatan manajemen operasional, kemudian tujuan manajemen operasional, karakteristiknya, fungsi manajemen operasional itu sendiri, kemudian bagaimana fungsi manajemen operasional pada bisnis, dan ketika kita membahas tentang bisnis, maka kita tentu akan membahas tentang strategi yang harus diterapkan oleh organisasi. Lalu ada beberapa keputusan dalam manajemen operasional yang dirasa dapat membantu para pelaku usaha untuk menentukan atau memilih sesuatu yang dia katakan pas ya. Setelah kita membahas tentang manajemen operasional, maka kita akan membahas tentang manajemen produksi dan operasi. Ini bicara sudah ke teknis ya. Kita akan membahas aspek-aspek apa saja yang penting dalam kegiatan manajemen produksi ini ya. Salah satunya adalah tentang fasilitas persediaan bahan baku ya, kemudian juga research and development. Nah, itu yang sangat penting. Jadi salah satu kegiatan dalam operasional ini adalah riset dan development untuk program. Baik, next. Nah, membahas tentang manajemen operasional ya. Manajemen operasional ini sangat dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Untuk apa? Untuk mengontrol aktivitas produksi. Nah, dalam kegiatan produksi kita perlu kegiatan pengawasan, ya, pengawasan terhadap unsur-unsur penunjang kegiatan untuk menghasilkan produk dari kita, ya. Beberapa waktu yang lalu mungkin sudah dibahas mengenai fungsi keuangan, ya, pemasaran. Nah, kegiatan operasional ini adalah bagian dari fungsi produksi di dalam sebuah organisasi. Di dalam manajemen operasional ini, manajemen memfokuskan perencanaannya pada kegiatan produksi. Apa tugasnya? Tugasnya adalah untuk memastikan bahwa proses produksi baik barang atau jasa yang kita lakukan itu berjalan sebagaimana mestinya dan terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya produksi itu sendiri. Nah, untuk itu maka kita harus memastikan bahwa kegiatan proses produksi ini dapat kita pelihara, artinya dapat kita atur, dapat kita awasi.
sehingga berjalan sesuai dengan perencanaan. Secara garis besar, ya, kegiatan manajemen operasional ini adalah sebuah strategi. Sebuah strategi untuk apa? Sebuah strategi yang digunakan untuk penataan dan administrasi praktek operasi. Nah, ini sama ya dengan yang kemarin. Tapi ini administrasi dalam praktek operasi. Kenapa kita harus melakukan penataan? Kenapa kita harus melakukan pengadministrasian? Kenapa harus kita melakukan pencatatan, mengikuti prosedur, alur, ya? Tujuannya adalah untuk menciptakan efisiensi yang maksimal. Nah, efisiensi ini kan berhubungan dengan cost, biaya. Kegiatan produksi adalah sebuah kegiatan yang semuanya itu mengeluarkan biaya. Ya, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan biaya, bukan menghasilkan pendapatan. Menghasilkan pendapatan nanti di kegiatan pemasaran. Kegiatan produksi ini all of-nya adalah menghasilkan biaya. Nah, sekarang bagaimana cara organisasi menghitung biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksinya tuh seefisien mungkin. Kenapa harus efisien? Karena dengan efisien itu diharapkan nanti tingkat margin yang didapatkan akan lebih baik daripada kita melakukan penghambur-hamburan sumber daya, terutama sumber daya keuangan dan sumber daya bahan baku. Siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan manajemen operasional ini? Ya, siapa tadi kan diminta kita untuk melakukan pengelolaan. Berarti kalau mengelola ada orangnya. Nah, untuk mengelola ini nanti disebut dengan manajer operasi. Ya, manajer operasi. Nanti kalau di dalam keuangan ada manajer keuangan, di dalam marketing ada manajer marketing. Orang-orang ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab penuh terhadap jalannya manajemen yang menjadi tanggung jawabnya. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen operasional adalah manajemen yang digunakan untuk merancang strategi dan menata kegiatan praktik perusahaan. Tapi kita menata ini berarti kita membuat aturan, ya, membuat prosedur, membuat layout yang harus kita ikuti step by step-nya. Pada akhirnya, tujuan dari kegiatan manajemen operasional ini adalah karena tujuannya tadi kita mengharapkan terjadi efisiensi yang maksimal, maka diharapkan income perusahaan juga akan berdampak. Ya, berdampak apa? Berdampak dalam hal peningkatan. Dan akhirnya kalau income perusahaan meningkat, ujungnya nanti adalah akan terjadi peningkatan profitabilitas perusahaan. Nah, itu adalah mengenai manajemen operasional. Ya, next. Ada sebelum kita bicara tentang manajemen operasi dan definisinya, kita bicara dulu mengenai konsep atau definisi dari manajemen operasional. Manajemen operasional ini adalah bagian dari manajemen, ya, manajemen secara umum. Kalau kita ingat masih definisi manajemen, manajemen itu adalah ilmu dan seni. Jadi ada ilmu, ada seni. Ilmunya dulu, orang harus punya ilmu dulu, harus punya knowledge dulu, ya, baru bisa menggunakan seninya. Dalam hal apa? Dalam hal menggerakkan orang lain, mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita minta agar mencapai tujuan yang telah kita tetap bersama. Nah, itu manajemen. Nah, manajemen operasional ini adalah bagian dari manajemen. Apa kegiatannya? Kegiatan dalam manajemen operasional itu adalah mengawasi, kemudian melakukan perancangan, dan mengendalikan kegiatan produksi. Kenapa harus dikendalikan kegiatan produksinya? Kalau tidak dikendalikan, maka akan terjadi salah satunya penghamburan sumber daya dalam kegiatan produksi. Jika terjadi penghamburan sumber daya, maka itu akan menimbulkan biaya. Jika biaya itu tidak terkontrol, maka income-nya juga akan menjadi sedikit. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan, inputnya lebih banyak daripada output yang dihasilkan. Selain itu, manajemen operasional ini juga bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi, terutama dalam hal produksi barang ataupun jasa. Artinya apa?
Jika di risiko kemarin kita menyatakan bahwa selalu ada evaluasi yang terus-menerus, evaluasi berkelanjutan. Ini pun berlaku di dalam manajemen operasional. Jadi proses perbaikan strategi produksi itu terus dilakukan untuk apa? Untuk mencari ya strategi yang paling tepat, paling efisien dan paling efektif dalam menghasilkan produk atau jasa. Kita meminimalisir apa namanya? Kalau kita sering istilah tuh zero waste ya. Kita meminimalisir segala macam penghambur-hamburan sumber daya. Kegiatan manajemen operasional ini juga erat kaitannya dengan aktivitas perusahaan dalam rangka pengubahan rangkaian input ya. Input itu kita masukkan menjadilah sebuah output. Nah, ini pengubahan, transforming ya. Jadi salah satu fungsi dalam manajemen operasi itu melakukan pengubahan bentuk. Misalnya apa? Misalnya materi yang saya sampaikan hari ini hasil apa? Hasil dari saya melakukan penelaahan teori. Inputnya apa? Berbagai macam sumber bacaan. Menghasilkan apa? Menghasilkan PowerPoint yang ada di depan. Itu perubahan bentuk. Itu bagian apa? Bagian kegiatan manajemen operasi. Nah, kemarin ada yang punya contoh bikin usaha buket bunga. Buket bunga itu tidak terbentuk dengan sendirinya, tapi dari berbagai macam input. Ada menggunakan misalnya dari bunga-bunga buatan, bunga-bunga asli, dari snack, dari coklat, dari uang. Itu input. Yang kita olah akhirnya berubah menjadi sebuah output yang berbeda dengan input dasarnya. Nah, itu adalah kegiatan dari manajemen operasional. Ya, apa saja rangkaian input itu? Misalnya kita tadi saya contohkan pengubahan input bahan baku, pengubahan energi, ya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Informasi juga demikian. Ya, berita-berita di TV, kemudian berita di radio atau tontonan kita di televisi, bacaan kita di koran, bacaan kita di smartphone. Itu hasil apa? Hasil dari pengolahan informasi. Itu produk nggak? Produk. Produk berupa jasa. Ya. Nah, itu adalah kegiatan manajemen operasional. Kalau kita lihat lagi, ya masih di definisi, Mbak. Saya sedikit ya. Di dalam manajemen operasional, ya itu erat kaitannya dengan teknologi. Ya. Teknologi memainkan peran kunci dalam kemajuan manajemen operasional. Kenapa teknologi? Ya, karena teknologi satu bisa mempermudah proses pengerjaan kita. Dua, bisa meningkatkan kualitas hasil pekerjaan kita. Ketiga, bisa mempercepat ya proses produksi. Itu teknologi. Namun di sisi lain ketika kita menggunakan teknologi, maka akan ada cost yang menyertainya. Karena apa? Menggunakan teknologi itu kita artinya mau membeli investasi atas sebuah teknologi. Nah, kemudian teknologi juga harus apa? Harus dilakukan dilakukan perbaikan terus-menerus, penelahan, ya jangan sampai teknologi yang kita gunakan itu tidak cocok dengan produk atau jasa yang kita hasilkan. Nah, pada sisi lain, ketika kita bicara teknologi pada kegiatan produksi akan ada dampaknya, itu juga termasuk risiko. Ya, apa dampaknya? Salah satu dampaknya adalah kita akan tidak tergantung lagi kepada karyawan atau sumber daya manusia. Nah, akibatnya ini akan mengganggu nanti keberhasilan sumber daya manusia. Nah, sekarang di aspek manajemen sumber daya manusia, bagaimana cara SDM itu supaya tetap dapat bertahan untuk bermain di dalam suatu industri. Tidak lain tidak bukan mereka harus dapat meningkatkan kompetensinya, baik hard skill maupun soft skill-nya. Itu sekarang yang jadi perhatian juga di dalam industri, ya. Baik, next.
Kemudian apa pentingnya manajemen operasional dalam kegiatan bisnis ya? Kalau kita lihat ketika kita membicarakan bisnis maka kegiatan operasional itu tidak bisa lepas. Dia melekat dalam kegiatannya. Ada beberapa faktor dikatakan yang dapat menyatakan bahwa pengelolaan operasional itu penting dalam sebuah perusahaan. Nah, yang pertama, dengan adanya manajemen operasional, maka itu akan membantu pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Ya. Manajemen operasional ini memiliki peran efektif dalam pencapaian telah ditentukan sebelumnya. Kenapa? Karena dengan manajemen operasional, kegiatan ini memastikan aktivitas yang berjalan di dalam kegiatan memproduksi barang atau jasa itu sudah berjalan sesuai dengan rencana. Dan terus-menerus kegiatan tersebut itu dipantau, diawasi. Untuk apa? Untuk memastikan mereka berjalan sesuai dengan koridornya. Makanya disebut dengan proses. Namanya proses itu kita tidak boleh longkang. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Nah, ini apa kira-kira hubungannya manajemen operasional dengan produktivitas karyawan? Artinya kan produktivitas karyawan ini adalah input dibandingkan output, itu outputnya lebih bagus dibandingkan daripada inputnya gitu ya. Manajemen operasional itu dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Produktivitas karyawan ini berhubungan dengan kuantitas hasil pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan. Ya. Kalau kita bicara tentang kinerja, maka itu kita bicara tentang bagaimana cara karyawan itu mendapatkan hasil kerjanya, ya, yang dilihat adalah hasil dan perilakunya. Tapi kalau kita bicara tentang produktivitas itu adalah bicara tentang kuantitas. Kenapa dapat membantu peningkatan produktivitas karyawan? Karena tadi di dalam kegiatan manajemen operasional, aktivitas yang akan dilakukan itu sudah sangat jelas, sudah direncanakan. Kemudian dari perencanaan itu akan dibuat sebuah alur. Nah, kegiatan karyawan adalah hanya mengikuti alur tersebut. Sehingga apa? Sehingga output yang akan dia hasilkan itu diharapkan sesuai dengan perencanaan. Input yang disediakan, kemudian waktu yang telah ditetapkan, nah ada timeline-nya biasanya, nah itu akan sesuai. Karena apa? Karena ada prosedur, ada tata cara, ya, ada alur yang membantu karyawan untuk melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, itu dikatakan dengan adanya manajemen operasional ini dapat meningkatkan niat baik. Nah, ini kira-kira apa nih hubungan niat baik? Niat baik di sini bukan berarti kita bicara tentang niat baik personal karyawan dan organisasi. Tapi kita bicara tentang niat baik organisasi. Organisasi punya niat baik apa? Niat baiknya adalah kegiatan operasi yang berjalan di dalam organisasinya itu clear untuk semua orang. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Alur aktivitas itu sudah sesuai dengan perencanaan. Karyawan itu tinggal menjalankan. Kenapa kita katakan niat baik? Karena ini berhubungan kinerja. Ketika seseorang tidak bisa mencapai tingkat produktivitas yang diminta oleh organisasi, itu akan dilihat permasalahannya apa. Apakah permasalahan dari orang tersebut? Ya, apakah permasalahan dari sistemnya? Apakah permasalahan dari metodenya? Apakah permasalahan dari alatnya? Itu bisa dilihat. Nah, harapannya tidak ada permasalahan dari sistem. Karena apa? Sistem jelas. Artinya apa? Artinya di dalam organisasi ini tidak ada yang namanya istilahnya pilih kasih, gitu ya. Tidak ada yang namanya pemberian informasi yang tidak tepat kepada karyawan. Karena apa? Harapannya semua produktivitas bagus dari karyawannya. Dengan demikian, eksistensi keberadaan perusahaan juga akan terbantu. Ya. Dengan kondisi yang demikian, maka perusahaan akan memastikan bahwa hasil mereka adalah merupakan produk-produk yang berkualitas, yang mana produk-produk tersebut sampai ke tangan konsumen atau pelanggan akhir. Yang di situ nanti mereka akan membuat penilaian apakah mereka puas atau tidak puas terhadap kinerja dari produk yang mereka dapatkan. Harapannya puas, ya, harapannya puas. Keempat adalah memotivasi karyawan. Nah,
Kenapa memotivasi? Karena salah satunya ketika ini kan manajemen operasional, kita lihat ada aktivitas, informasinya clear, itu adalah salah satu cara kita untuk membantu karyawan memahami perannya masing-masing dalam setiap pekerjaan. Memahami job deskripsinya, memahami alur kerjanya. Kalau sudah seperti itu, karyawan itu kan termotivasi, akan merasa terbantu. Saya terbantu bekerja. Kenapa? Alur pekerjaan di tempat saya sudah sangat jelas. Informasi yang diberikan sudah sangat jelas. Langkah-langkah yang diberikan itu sudah dijelaskan. Membantu. Kalau tidak ada informasi yang tidak jelas, tuh karyawan akan demotivasi. Dia bingung mau ngapain. Ya. Motivasi itu salah satu caranya adalah kita meningkatkan, ya, memberikan semangat kepada orang untuk bekerja. Nah, salah satunya dengan membuat prosedur pekerjaan yang jelas, ya. Kemudian juga selain prosedur yang jelas di dalam kegiatan memotivasi karyawan ini muncullah peran si manajer operasional, ya. Dia sebagai leader di sini. Apa leader ini tugasnya? Leader ini tugasnya membimbing, ya, mendirect, mengarahkan orang-orang yang bekerja di bawahnya agar menjalankan peran mereka. Kemudian pemimpin juga diharapkan itu dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman, suasana kerja yang mendukung, ya, mendukung produktivitas yang dihasilkan, harapan dihasilkan. Nah, kemudian ketika kita bekerja sesuai dengan prosedur, ada aktivitas yang kita ikuti, hasilnya produktivitas kita baik, harapannya apa? Harapannya adalah karyawan mendapatkan kompensasi atas hasil kerjanya, ya. Kompensasi ini ada kompensasi finansial, ada kompensasi non finansial. Yang sifatnya non finansial itu langsung dan tidak langsung. Kenapa kita berikan penghargaan? Kenapa kita berikan kompensasi? Karena itu adalah salah satu cara kita memotivasi karyawan agar dia tetap bersemangat untuk bekerja, ya. Jadi kalau kita lihat dalam teori kompensasi itu adalah salah satu cara perusahaan untuk menarik karyawan agar mau bergabung di tempatnya, atau untuk karyawan yang sudah ada itu adalah salah satu cara untuk mempertahankan karyawan yang memiliki produktivitas yang bagus. Nah, di sini peran dari pemimpin itu sangat penting. Selanjutnya adalah apa saja ruang lingkup dari manajemen operasional. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kalau kita bicara tentang manajemen operasi, maka itu berlaku kepada semua usaha, even produk ataupun service, ya, baik produk ataupun jasa. Sektor barang dan jasa itu adalah semua bagian dari usaha yang di dalamnya terdapat aktivitas manajemen operasional. Apa saja misalnya? Contoh kalau kita lihat perusahaan penghasil barang, ya. Apa saja perusahaan penghasil barang tuh? Apa saja kira-kira perusahaan penghasil barang? Ada yang bisa jawab? Atau memberikan contoh? Penghasil barang berarti kita bicara tentang perusahaan produk ini, perusahaan menghasilkan produk. Nursifa, nah, bagaimana Nursifa? Nah, ini Nutrifood Indonesia. Ini perusahaan, ya, ini Hafidil, ya, ini perusahaan, ini sudah perusahaan. Boleh, ya, dia menghasilkan apa? Hafidil menghasilkan PT Gudang Garam. Oke, banyak ya perusahaan penghasil produk. Kalau kita kelompokkan, misalnya dalam kelompok industri, bisa kita klasifikasikan ke dalam kelompok pertanian, ya. Bisa kita klasifikasikan ke dalam kelompok manufaktur, perkebunan, perikanan, ada tambang. Ya, tambang kan menghasilkan, ya, konstruksi, otomotif, nah, itu termasuk menghasilkan produk, ya, perumahan, kemudian pabrik yang membuat produk, sesuatu produk, ya, kemudian kelompok-kelompok industri baik berat atau ringan. Itu adalah
contoh dari perusahaan penghasil produk. Nah, bagaimana kalau kita memberikan contoh kegiatan operasi untuk perusahaan-perusahaan penghasil jasa? Ini kelompoknya kira-kira apa saja perusahaan penghasil jasa? Ini bisa di next, Mbak. Kira-kira apa kelompok perusahaan penghasil jasa? Hasil jasa ini kira-kira seperti apa ya? Itu ada aktivitasnya. Nah, Kasapura itu jasa apa? Luas Kita Raya itu menghasilkan produk ya. Jasa transportasi, itu ya kan jasa. Walaupun ada produk yang melekat di dalamnya untuk menghantarkan jasa tersebut ya. Nah, ada barbershop. Oke. Ada beberapa contoh misalnya kelompok dalam perusahaan jasa. Pendidikan itu adalah kelompok perusahaan jasa ya. Kemudian layanan hukum, perbankan, asuransi, kesehatan, ya, layanan masyarakat, transportasi, hiburan juga termasuk, ya. Perdagangan termasuk ternyata dalam kelompok jasa pemasaran jasa, karena dia tidak menghasilkan produk. Perdagangan kan hanya memfasilitasi, ya, menghantarkan produk dari produsen ke konsumen sampai konsumen akhir. Kemudian apa lagi? Ada hiburan. Nah, hiburan itu ternyata masuk dalam kelompok perusahaan jasa. Administrasi, lagi real estate. Ya, tadi ada barbershop. Barbershop termasuk apa? Jasa profesional. Ya. Kemudian misalnya sekarang make up artis. Nah, itu kan jasa ya, itu jasa profesional. Ini ada kelompok-kelompok dari perusahaan jasa. Jadi banyak sebenarnya. Itu perlu nggak mereka ada manajemen operasi? Perlu. Nggak bisa tidak ada manajemen operasi. Kalau tidak ada pengendalian dalam kegiatan produksi, baik barang atau jasa mereka, maka produk yang akan sampai ke tangan konsumen mungkin tidak akan sesuai dengan standar telah ditetapkan. Kemudian bisa akan terjadi pemborosan sumber daya. Bisa terjadi. Nah, di bawah ini adalah yang kita lihat di sini. Oke, ini adalah aspek-aspek ya, aspek-aspek di dalam lingkup manajemen produksi operasional atau produksi. Ya, pada dasarnya, ya, pada dasarnya hanya secara umum dia hanya ada 3 sebenarnya, hanya 3. Ada aspek perencanaan sistem produksi, ada aspek pengendalian sistem produksi, ya, ada aspek sistem informasi produksi. Tapi kita lihat di situ ada tambahan, ya, ada tambahan 2. Aspek apa? Aspek ada tambahan 3 ya, aspek struktural, fungsional, dan lingkungan. Kenapa muncul aspek ini? Nah, kita nanti lihat ya apa penjelasannya. Baik, yang pertama, aspek perencanaan sistem produksi sama dengan kegiatan-kegiatan lainnya dalam organisasi, ya. Kegiatan operasional, kegiatan keuangan, kegiatan marketing, ya, termasuk juga kegiatan operasi, selalu dimulai dengan melakukan perencanaan. Kenapa harus ada perencanaan? Yang bisa menjawab, boleh tulis di kolom komentar. Kenapa harus melakukan perencanaan? Agar berjalan dengan lancar, agar terarah dan efektif, ya, bisa berjalan dengan lancar. Apalagi? Oke, ya. Kenapa perlu perencanaan dalam sistem produksi? Ya, jawabannya betul semua ya. Aspek perencanaan sistem produksi ini bertujuan agar hasil produksi kita nantinya dapat sesuai dengan harapan konsumen. Kita kan menghasilkan produk atau jasa itu bukan mengacu kepada keinginan dari pembuat, tapi kita melihat dari preferensi konsumen.
Konsumen pengen apa? Kita buatkan. Itu dilakukan dalam kegiatan produksi. Harapannya, ya, produksi yang kita lakukan itu sesuai dengan harapan konsumen, ya, baik dari segi kualitas, harga maupun keuntungan-keuntungan lain, benefit-benefit lain yang didapatkan oleh konsumen. Pada lingkup perencanaan sistem produksi ini, ya, kegiatannya dari apa? Dari proses perencanaan produksi itu sendiri dalam hal menghasilkan barang atau jasa. Barang atau jasa yang kita produksi dipastikan itu berdasarkan permintaan atau kebutuhan para konsumen. Kira-kira kalau kita memproduksi barang atau jasa sesuai dengan preferensi si pembuat, apa yang terjadi? Dia menjawab, apa yang terjadi kalau kita memproduksi? Nah, ini barang belum tentu laku. Ya, kita membuat suka-suka saya. Yang ulah aku, terah aku, ya nggak bisa. Kecuali Anda yang mau beli sendiri. Kita kan mengharapkan orang lain yang membeli produk kita. Ya, kalau barang yang kita buat itu tidak sesuai dengan harapan konsumen, nggak laku. Ketika tidak laku, apa yang terjadi? Akan terjadi penumpukan. Biaya keluar, tetapi tidak ada pendapatan. Akhirnya lama-kelamaan modal habis, gulung tikar. Itu sangat penting. Makanya dalam kegiatan ini juga perlu namanya riset and development untuk pengembangan produk. Ya. Nanti dia sebenarnya riset and development produksi ini akan bergandeng dengan riset and development di marketing. Ya. Ini sudah membahas tentang marketing ya, R&D dalam marketing. Bagaimana kita membaca preferensi konsumen, ya apa yang dibutuhkan konsumen pada saat ini, setahun akan datang, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah aspek pengendalian produksi. Sebelum masuk aspek pengendalian produksi, ketika kita tadi membahas tentang aspek sistem produksi, ya, kita pastikan bahwa ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penentuan tata letak fasilitas pabrik. Ini nanti akan kita bahas di bagian akhir. Kita bicara tentang fasilitas. Layout pabrik. Ya. Kenapa layout pabrik penting? Karena kalau layout pabrik tidak sesuai dengan siklus dari suatu kegiatan produksi, apa yang akan terjadi kira-kira? Salah satunya adalah kita akan menghabiskan waktu lebih banyak. Karena ada aktivitas yang layoutnya itu lengkap-lengkap. Ya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah penentuan lokasi pabrik. Itu perlu kita rencanakan di awal. Tata letak pabrik seperti apa. Jadi saya pernah punya om saya itu pabrik kacang telur di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur. Pabriknya itu kalau kita istilahkan sekarang namanya open space, ya, open space. Dimulai dari bagian belakang produksi kacang. Di bagian belakang apa yang dilakukan? Bagian belakang itu kalau tidak salah itu melakukan pengayakan kacang. Nah, kacang diayak. Ya. Kemudian berikutnya pengupasan bawang, karena ada bawang putih, ya bubuknya, ya. Kemudian kacang diayak, bawang ada. Tahap ketiga melakukan pencampuran bahan utama dengan bahan baku lainnya. Setelah itu dicampur gitu ya dengan tepung, baru ke penggorengan. Setelah penggorengan nanti ke bagian pengering. Setelah bagian pengering nanti ke bagian packing yang kecil-kecil, masukkan ke dalam mesin pembungkus. Setelah masuk ke mesin pembungkus, baru nanti ke bagian packing, memasukkan ke dus-dus. Setelah ke dus, itu akhirnya ke gudang. Itu layout tata letak pabrik. Bagaimana kira-kira misalnya ya
Di awal ini saya buatnya ini penggorengan, karena berbahaya penggorengan di ujung aja. Penggorengan di ujung nih. Nanti setelah penggorengan itu ada mesin pembungkus. Setelah mesin pembungkus, baru nanti pengupasan bawang. Pengupasan bawang, baru nanti pembungkusan packing ke dus. Kira-kira seperti itu pas tidak? Tidak pas, karena akan terjadi apa? Kita akan terputar-putar. Nah, itu nanti akan menghabiskan waktu dan akan membingungkan para pekerja. Nah, itu tata letak fasilitas. Sangat penting. Sehingga ketika itu direncanakan di awal, kita mau bikin apa sih? Ya. Kalau ke rumah sakit, pernah nggak ke rumah sakit? Ada yang pernah ke rumah sakit? Kira-kira ke rumah sakit itu langsung kita menuju laboratorium kan? Ya, UGD dulu kan? Minimal UGD dulu gitu ya. UGD. Setelah UGD nanti baru diarahkan kemana? Kan ada alurnya. Ya, seandainya nggak ada alur, mungkin ketika saya biasanya melihatkan rumah sakit itu nggak jelas nanti saya dibawa turun naik. Ya, biasanya saya misalnya saya melahirkan rumah sakit itu lantai tempat saya menginap dengan tempat saya ditindak untuk tempat melahirkan itu biasanya satu lantai, bukan di atas ke bawah. Nah, seperti itu diatur ya. Biasanya satu lantai dipilihkan dalam satu lantai. Saya tidurnya misalnya di lantai tempat untuk tindakan itu di lantai 7, maka biasanya tempat pilihan kita tidur juga di lantai 7. Nggak mungkin saya ambil di lantai 1 seperti itu. Nah, kenapa? Ada aktivitas yang memerlukan kita harus sesuai. Nah, ini penting ya, tata letak fasilitas. Dalam perencanaan itu harus dipikirkan. Kemudian penentuan lokasi pabrik. Nah, ini penentuan lokasi pabrik seperti apa sih? Lokasi pabrik yang kita bangun ini nanti, kita ingin dekat dengan apa? Kita ingin dekat dengan bahan baku kah? Atau kita ingin dekat dengan konsumen? Tapi nanti tergantung. Ada yang perlu dekat dengan bahan baku, ada yang perlu dekat dengan konsumen. Tergantung produk atau jasa yang kita hasilkan. Rumah sakit misalnya, ya rumah sakit itu kan perlu tata letak, pabrik juga kan, dia tempat. Ya, rumah sakit kira-kira tempatnya itu perlu dekat dengan bahan baku atau dengan konsumennya. Konsumen. Makanya biasanya perguruan tinggi berada di suatu tempat yang mudah, ya kan? Yang mudah untuk diakses para mahasiswa datang. Rumah sakit juga demikian, gitu ya. Kemudian bioskop, nah itu kan juga jasa, seperti itu ya. Nah itu perlu kita perhatikan. Kemudian perencanaan lingkungan kerja, nah ini penting perencanaan lingkungan kerja. Lingkungan kerja seperti apa? Karena kita nanti akan bertanggung jawab salah satunya dengan corporate social responsibility. Ini masuk di dalam kegiatan operasi. Bagaimana tanggung jawab sosial kita kepada masyarakat di sekitar lingkungan kerja. Lingkungan kerja seperti apa yang diperlukan? Ya, ketika kita masuk di perbankan nggak akan sama layanannya atau lingkungan kerjanya ketika kita masuk ke perguruan tinggi. Nggak sama ketika masuk rumah sakit. Sama nggak? Beda. Kenapa beda? Karena karakteristik produk atau jasa ditawarkan berbeda. Ya. Selanjutnya adalah permasalahan yang standar. Ya, apa permasalahan standar yang kira-kira dihadapi dalam kegiatan produksi atau jasa tersebut. Bagian kedua adalah aspek pengendalian produksi. Nah, kita tadi sudah merencanakan, bagian kedua adalah mengendalikan. Kenapa harus dikendalikan? Ya, aspek ini dilakukan agar tujuan yang telah kita tetapkan itu dalam pelaksanaannya sesuai. Bagaimana cara kita mengendalikan? Berarti kita harus taat dengan prosedur dalam kegiatan proses produksi barang atau jasa tersebut. Bagaimana kita tahu orang itu taat terhadap prosedur? Perlu dilakukan yang namanya pengawasan. Ya.
Kalau tidak ada pengawasan, kita tidak akan tahu. Misalnya kegiatan perkuliahan wirausaha merdeka ini. Bagaimana kita mengetahui bahwa mahasiswa yang ada di sini ini sudah mengikuti, memahami, gitu ya, informasi-informasi diberikan pada saat perkuliahan seperti ini. Salah satunya apa? Dari panitia pelaksana itu biasanya memberikan tes-tes, ya, tugas-tugas untuk memastikan mahasiswa itu tahu sudah sampai mana pemahamannya. Adanya pengendalian produksi ini akan memiliki potensi yang akan menguntungkan bagi perusahaan. Karena apa? Kita dapat meminimalisir segala macam kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak pas, sifatnya mubazir. Waktu yang digunakan lebih lama, barang yang digunakan lebih banyak. Misalnya begini, ya, secara yang sederhana kita analogikan. Kita ketika misalnya melakukan pencetakan tulisan dari komputer kita ke printer kita. Harapannya satu kali cetak itu selesai, tidak ada salah-salah pekerjaan kalian. Dicetak satu kali, diperiksa oleh pengawas, ada yang salah. Cetak lagi, periksa lagi yang salah. Kira-kira itu terjadi pemborosan tidak? Terjadi pemborosan. Pemborosannya apa? Waktu. Yang harusnya 5 menit selesai, ketika terjadi 3 kali kesalahan, 3 kali 5 menit, 15 menit. Terpakailah 10 menit kegiatan kita untuk aktivitas lain. Kemudian kertas yang harusnya hanya 1 lembar, menjadi 3 lembar. Tinta yang harus dipakai hanya untuk 1 lembar kertas, dipakai untuk 3 lembar kertas. Itu kan panjang. Printer dan komputer yang listriknya harus dipakai hanya dalam waktu 5 menit, dipakai menjadi 15 menit. Supervisor yang harusnya tidak melakukan pengawasan untuk hal seperti itu berkali-kali, itu akhirnya mencurahkan perhatian hanya kepada panjang. Itu contoh yang sederhana, ya. Bagaimana kegiatan pengendalian ini kalau tidak dilakukan dengan baik itu akan dapat mengurangi potensi keuntungan di dalam suatu organisasi. Secara umum, pengendalian kegiatan produksi ini terbagi dalam 5, ya, dalam 5 bagian. Pertama adalah pengendalian bahan baku. Pengendalian bahan baku itu kita lakukan dengan cara apa? Dengan cara mengatur tentang pemindahan, pengemasan, penyimpanan berbagai bentuk dan jenis bahan baku. Itu diatur, ya. Jangan sampai bahan baku yang harusnya berada di tempat yang suhunya di bawah 25 derajat misalnya, kita letakkan di atas 10 derajat itu sudah bahaya. Ya. Kalau kita kemarin contohnya aja vaksin, ya. Vaksin itu kenapa waktu awal-awal itu lambat? Karena ada kendala penyimpanan vaksin tersebut. Harus berada di tempat yang benar-benar dingin, ada aturannya. Sedangkan di kita kemarin masih belum punya, itu kan bahan baku. Bahan baku apa? Untuk melakukan kegiatan vaksin. Berikutnya adalah pengendalian biaya produksi. Nah, kalau kita kembali ke analisis biaya, biaya ini kan terbagi 2, fixed cost dan variable cost. Benar nggak? Ketika tadi contohnya kita melakukan pemborosan untuk kertas gitu ya, untuk tinta, untuk listrik, itu fixed cost atau variable cost? Variable. Ya, variable cost ya. Fixed cost apa? Fixed cost itu salah satunya misalnya sewa gedung, sewa pabrik, gaji karyawan itu fixed. Kerja nggak kerja gajinya tetap. Nah, itu harus kita kendalikan. Jangan sampai kegiatan biaya-biaya ini, ya, biaya variable cost dan fixed cost ini menjadi biaya yang akan bertambah besarannya tanpa ada perencanaan. Kenapa bertambah? Karena terlalu banyak melakukan kesalahan dalam bekerja.
Lalu yang ketiga adalah pengendalian tenaga kerja. Nah, karyawan juga harus dikendalikan dalam kegiatan produksi. Kenapa harus dikendalikan? Karena salah satu aspek nanti yang mendukung keberhasilan kegiatan produksi itu adalah karyawan. Kan karyawan yang mengerjakan. Artinya apa? Kita harus memastikan bahwa karyawan itu paham dengan pekerjaannya. Di awal kita sudah membuat namanya job description. Job description, ya, gambaran pekerjaan. Yang mana job description itu nanti akan menghasilkan job spesifikasi. Orang yang paling tepat untuk mengisi pekerjaan itu siapa? Nah, itu harus dipastikan. Jangan sampai nanti kita untuk pekerjaan, misalnya pekerjaannya berhubungan dengan mesin, misalnya mesin yang menggunakan bahan baku solar. Tapi yang bisa, yang kita tugaskan adalah orang yang mahir menggunakan bahan baku bensin gitu. Akhirnya apa? Tidak pas. Lalu dia belajar kembali. Ya, orang yang tidak tepat untuk pekerjaan diberikan, akhirnya akan terjadi apa? Akan terjadi pemborosan. Pemborosan dari berbagai macam hal. Satu, dia akan melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Kalaupun tidak salah, dia mengerjakannya menjadi lebih lama dari teman yang lainnya. Kalaupun tidak lebih lama, dia akan menggunakan sumber daya atau bahan baku yang lebih banyak dari kawan-kawan yang lain. Nah, itu permasalahan pengendalian tenaga kerja. Sehingga kita harus pastikan bahwa tenaga kerja yang kita siapkan adalah tenaga kerja yang sesuai dengan proses aktivitas produksi yang dia lakukan. Kemudian keempat, ya, keempat ini adalah pengendalian kualitas. Nah, bagaimana kita memastikan bahwa barang atau jasa yang kita hasilkan di sini kualitasnya sesuai. Jangan sampai hasil produksi yang dilakukan oleh beberapa input tadi itu nanti banyak menghasilkan barang-barang yang gagal, produk-produk yang rusak. Kita kemarin bicara risiko. Produk rusak risikonya kalau sampai ke tangan konsumen itu nanti akan menimbulkan preferensi yang tidak bagus, akan menimbulkan experience yang tidak bagus bagi konsumen, akan menimbulkan keluhan-keluhan yang menyebabkan orang tidak akan kembali kepada kita kalau sampai kepada tangan konsumen. Kalau masih belum sampai kepada tangan konsumen apa? Biaya. Karena barang rusak itu tidak bisa kita jual dengan harga yang telah kita tetapkan, harga yang telah kita rencanakan. Mungkin masih laku, ya. Kalau saya tadi contohkan kacang telur tadi ya, kacang telur tadi kan biasanya kecil-kecil. Jadi barang-barang yang pembuatannya tidak sesuai dengan standar telah ditetapkan, itu disebut dijual juga, tapi harganya beda, kemasannya beda. Itu diidentifikasi. Namanya biasanya adalah kacang bom, karena bentuknya besar-besar seperti bom, disebut kacang bom waktu itu. Dijual dengan harga yang tidak sama dengan barang yang bagus sesuai dengan standar. Apa yang akan terjadi? Nah, itu akan mengurangi pendapatan dari pengusaha. Akan mengurangi pendapatan dari usaha kita. Kalau pendapatan berkurang, otomatis nanti profitnya juga akan ikut berkurang. Ya. Selanjutnya, sehingga perlu dilakukan pengawasan terhadap kualitas. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan alat produksi. Barang-barang, teknologi yang kita gunakan untuk membantu kegiatan produksi itu harus diapa? Harus dirawat. Ada kegiatan berkala dalam melakukan perawatan. Contohnya saja ya, kalau kita di ruangan di kelas itu ada yang menggunakan AC nggak di kelas-kelas kita yang ada di Lampung Mangkurat? Ya. Ada yang nggak AC-nya nggak dingin? Banyak ya, AC-nya jadi bahan pajangan, barang pajangan. Kenapa jadi barang pajangan? Dihidupkan juga nggak dingin karena nggak dilakukan perawatan. Secara normal, kalau AC di rumah saja, itu perawatannya adalah 6 bulan sekali maksimal. 3 bulan sekali ya, biasanya 3 bulan sekali maksimal. 6 bulan paling lama gitu ya. Sekarang bayangkan kalau AC di kampus itu dipakainya kan dari jam 8 pagi sampai nanti kalian kuliah selesai. Orangnya banyak, pintu tidak kadang-kadang terbuka, ya kondisinya tidak standar untuk AC. Apa yang terjadi?
Dipakai terus-menerus bertahun-tahun, yang keluar akhirnya suara saja. Ya, anginnya nggak ada, dinginnya nggak ada, suaranya ada. Nah, itu adalah pemeliharaan. Lalu itu bagian apa? Bagian dari proses produksi. Artinya, itu juga harus kita perhatikan. Karena kalau alat itu rusak, terganggu nggak aktivitas produksi? Terganggu. Ya. Kalau terganggu, berarti kegiatannya juga akan terganggu. Yang ketiga adalah aspek sistem informasi produksi. Nah, kalau kita bicara tentang sistem informasi, ternyata di semua bidang manajemen itu ada sistem informasi. SDM ada sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Marketing ada sistem informasi marketing. Keuangan ada sistem informasi keuangan. Di operasi juga ternyata ada sistem informasinya. Apa itu? Informasi yang ada dalam kegiatan operasi ini, informasi yang ada itu harus kita terima dengan baik dan diolah dengan tepat. Ya. Apa saja bagian dari informasi ini? Informasi internal berarti dari kegiatan internal, aktivitas produksi itu sendiri. Kemudian informasi dari pelanggan kita. Nah, tadi kan kita bicara mau produk ini sesuai dengan preferensi pelanggan. Pelanggan mau seperti apa? Lalu yang ketiga adalah informasi pasar. Kita sudah bicara tentang pasar kemarin. Kita ini kelompok pasar yang mana? Struktur pasar mana? Organisasi kita bergerak. Monopoli, oligopoli, ya, persaingan sempurna. Kemudian nanti kita posisinya di mana? Market leader, market challenger, market follower, atau niche. Itu kita olah semua informasinya. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan sebuah keputusan tepat. Apa keputusannya? Menghasilkan produk atau jasa yang kita buat dalam kegiatan usaha kita. Lalu ada aspek struktural, fungsional, dan lingkungan. Ini sebenarnya ada semua di bagian A, B, dan C tadi ya. Jadi kalau bicara tentang aspek struktural, ini adalah aspek yang mengatur komponen-komponen membangun suatu sistem yang ada dalam suatu kegiatan operasional. Berarti mereka harus saling berinteraksi satu sama lain. Artinya di dalam kegiatan operasi ini tidak hanya satu pihak yang memiliki kepentingan. Orang operasi nggak akan bisa jalan kalau tidak ada informasi data. Ya, kalau tidak ada suguhan ya atau kontribusi dana keuangan dari orang keuangan. Kemudian barang yang mereka hasilkan itu tidak akan bernilai apa-apa kalau bukan orang marketing yang menjual. Barang yang akan kita hasilkan juga tidak akan terbentuk kalau tidak ada tenaga kerja yang mengerjakannya. Itu sinergi. Ada aspek struktural. Kemudian ada aspek fungsional. Apa fungsional kita? Kita melakukan perencanaan, penerapan, controlling, dan perbaikan terus-menerus dalam kegiatan operasi. Ya. Terakhir adalah aspek lingkungan. Tadi sudah saya sampaikan, kita perlu melakukan analisis, memperhatikan corporate social responsibility, memperhatikan lingkungan sekitar kita. Bagaimana dampak-dampak kegiatan operasi kita ini terhadap lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik, next, Mbak. Ini masih banyak ya, sudah 1 jam. Karena lumayan banyak memang kalau kita bicara tentang aspek operasional ini. Ya, ini harusnya 1 semester. Oke, kita lanjut. Nah, lanjut tujuan manajemen operasional ini saya langsung singkat saja ya. Apa tujuan manajemen operasional? Ada 5. Ini sudah disampaikan sebenarnya tadi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi. Bisa next. Meningkatkan efisiensi berarti kita mengharapkan penggunaan sumber daya keuangan kita itu menjadi lebih terkontrol. Ya, tidak ada pemborosan sumber daya keuangan. Lalu setelah itu adalah terjadinya peningkatan produktivitas, sudah disampaikan sebenarnya. Ya. Kita dapat meningkatkan efektivitas dari perusahaan atau organisasi. Kalau apa? Kalau orang yang berada dalam organisasi itu, karyawan itu paham dengan pekerjaannya. Kemudian ketika efisiensi terjadi, produktivitas tercapai, maka biaya dalam hal ini ekonomi ya akan juga berkurang. Karena apa? Karena kita tidak menghasilkan kegiatan yang menghabiskan sumber daya. Jadi mengharapkan di sini terjadi pengurangan biaya. Lalu kegiatan sudah berjalan bagus, nanti hasilnya apa? Kualitas akan tercapai.
Kalau semua aktivitas berjalan sesuai dengan prosedurnya, orang paham dengan pekerjaannya, mesin itu kita lakukan pemeliharaan, ya, maka apa yang terjadi? Akan terjadi pengurangan waktu proses produksi. Efektif berarti pekerjaan kita. Efisien karena waktu ini akan menghasilkan biaya. Ya, lanjut. Apa saja karakteristik dari manajemen operasional? Ada beberapa karakteristik dari manajemen operasional, ya. Yang pertama, dia memiliki tujuan untuk memproduksi barang dan jasa. Jadi kegiatan manajemen operasional ini adalah memproduksi barang dan jasa. Baik barang atau jasa itu diproduksi. Ya. Dengan cara apa mereka melakukan produksinya itu? Nah, ada kegiatannya. Apa kegiatannya? Melakukan proses pengubahan, transforming. Mengubah, ya, dari singkong menjadi keripik. Sudah berubah bentuk. Ketika berubah bentuk, value-nya juga akan berubah. Ya, dari informasi saya dirubah menjadi berita. Sehingga tidak sama nanti ketika informasi mentah itu dengan berita yang dibacakan, ya. Kemudian apa saja proses pengubahan bentuk? Kira-kira ada berikan contoh nih. Proses pengubahan bentuk dalam kegiatan jasa ataupun produksi. Ya. Banyak ya, make up artis itu merubah bentuk juga, gitu ya. Dari yang biasa-biasa saja sampai yang lingi, gitu ya. Saya ada lihat itu orangnya biasa aja, tapi ketika di make up oleh make up artis itu jadinya kayak Barbie misalnya. Padahal ketika biasa itu bukan Barbie, itu pengubahan bentuk dalam hal jasa. Tadi barbershop itu juga pengubahan bentuk kan. Nah, jadi ada kegiatan proses pengubahan. Lalu tetap harus ada mekanisme pengendalian terhadap operasi. Penting mekanisme pengendalian. Kalau tidak dikendalikan, maka kegiatan itu nanti akan berjalan sesuka hatinya. Ya, pengubahan bentuk tadi misalnya ya dari kita membuat kain. Nah, baju kita ini kan nggak muncul dari baju langsung. Ya, dari mana kira-kira baju ini datangnya? Apakah langsung dari tukang jahit? Nah, tidak juga ya. Baju ini dari benang. Kemudian benang ditenun, tuh kan? Ditenun jadi kain. Jadi kain dibawa ke tukang jahit, dan tukang jahit jadilah baju yang kita gunakan. Jadi di situ ada proses pembuatan produk, kemudian ada juga proses pembuatan jasa. Oke, lanjut. Kita masih lumayan ya. Oke, pengendalian terhadap operasi ini sudah ya. Jadi kita harapkan kalau pengendalian ini kualitas produk kita itu minimal sesuai dengan standar, kemudian limbah akibat pemborosan juga berkurang, kemudian peningkatan, harapannya terjadi peningkatan penjualan. Kita lihat ke fungsi manajemen operasional. Ya, kita sudah tahu bahwa dalam manajemen operasional ini bertujuan untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi. Berarti kita tadi mengharapkan adanya pengurangan biaya kalau kita mengikuti prosedur dalam menjalankan kegiatannya. Nah, mencakup proses dari planning, organizing, ya, controlling. Nah, di dalam kegiatan untuk mengurangi biaya ini, kita harus menghindari yang namanya pemborosan. Nah, untuk mencapai itu, dalam aktivitas pengelolaan operasional itu memiliki sejumlah fungsi di berbagai bidang. Ada 6 fungsi di sini. Ya, kita lihat ada 6 fungsi. Jadi next. Fungsi pertama adalah fungsi, banyak sebenarnya ya. Ini planning, ya. Lihatin aja. Oke, ini. Di fungsi belum ada ya Mbak ya. Nomor 6, fungsi manajemen operasional.
Ya, fungsi keuangan. Ada 6 fungsi. Ya, fungsi-fungsi ini bertujuan bisa berjalan dengan tujuan agar tadi terjadi pengurangan biaya. Ada fungsi keuangan, ada fungsi strategi, ada fungsi operasional, ada fungsi desain produk, ya, ada fungsi mempertahankan kualitas, dan ada fungsi prediksi. Kenapa prediksi? Ya, ini saya lihat ambil dari belakang. Karena kalau kita tidak dapat memprediksikan berapa tingkat permintaan dari konsumen, kira-kira kita akan menghasilkan produk itu bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak produk yang kita hasilkan, apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Kalau produk yang kita hasilkan terlalu banyak. Maka produk yang kerugian. Ya, kenapa rugi? Karena produk yang terlalu banyak itu tidak laku, sisanya masuk gudang. Ketika barang masuk gudang itu tuh duit tersimpan. Bukan dari kegiatan aktivitas biaya, ada duitnya di situ. Barang kita punya nilainya, dan itu tidak sampai ke tangan konsumen sehingga kita tidak dapat mendapatkan pendapatan. Ya, akibatnya apa? Akibatnya pendapatan akan berkurang. Bisa nggak terjadi kerugian? Bisa jadi, karena ketika nanti kita keluarkan kembali produknya ke konsumen, nggak laku lagi karena mereka nggak perlu lagi. Itu kalau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit bagaimana? Kalau produk yang kita hasilkan terlalu sedikit, konsumen minta 1.000, kita hanya siapkan 500. Pendapatannya berkurang. Ya, permintaan pasar tidak terpenuhi, kerugian. Akibatnya apa? Akibatnya konsumen kita beralih ke produk pesaing. Nah, kembali itu ke pesaing kemarin. Akibatnya lari ke produk pesaing atau produk-produk substitusi untuk produk kita. Kerugian juga rugi. Kita akan kehilangan pasar. Kita akan kehilangan konsumen potensial. Yang mungkin kalau sudah lari dia sulit untuk kembali lagi. Nah, itu untuk prediksi. Kalau keuangan, nah ini sudah jelas ya, keuangan itu harapannya dengan pengaturan keuangan kita memastikan bahwa kegiatan keuangan itu kita fungsikan sebagaimana mestinya, tidak adanya penghambur-hamburan sumber daya. Nah, strategi juga demikian. Strategi di dalam kegiatan operasi ini adalah mencakup rantai pasokan. Nih, kita dapat ini kira-kira pemasoknya siapa ya? Pemasoknya kira-kira hanya satu saja atau ada beberapa pilihan. Bayangkan kalau kita cuma punya satu pemasok, kemudian pemasok tersebut jual mahal. Bukan, bisa kan kalau satu pemasok jual mahal? Akhirnya apa? Mau nggak mau terpaksa kita membeli. Ketika kita membeli barang yang sudah mahal, kegiatan produksi itu kan modal bertambah besar. Kita jual ke pelanggan dengan harga yang sama, tetapi nanti margin profit kita menjadi lebih sedikit. Nah, itu kita harus pastikan rantai pasokan kita. Jangan sampai kita hanya berpegang kepada satu pemasok saja. Apalagi nanti kalau kita menjadi wirausaha kan, rata-rata kita masih dalam kelompok UMK, gitu ya. Itu berarti kita banyak pilihan sebenarnya karena barang atau jasa kita hasilkan itu adalah barang yang sifatnya produk massa, bukan produk khusus. Oke. Operasional sudah jelas ya. Kemudian desain produk ya, desain produk itu juga penting. Nah, makanya teknologi juga sebenarnya membantu kita dalam melakukan pembuatan desain produk secara murah, mudah, dan cepat. Benar nggak? Banyak kan kita terbantu dengan teknologi. Ya. Oke, kita lanjut ke fungsi manajemen operasional pada bisnis. Nah, kita tadi sudah di atas sebenarnya bahas tentang fungsi manajemen operasional pada bisnis. Ada 2, ada 4 ya, seperti biasa. Ini kalau kita manajemen sudah jelas nih. Ada planning, ya, bisa next, Mbak. Ada planning, organizing, directing, controlling. Nah, ini ternyata berlaku juga di manajemen operasi. Ya. Planning, apa yang kita lakukan? Kita menentukan jenis produksi, barang, dan jasa akan kita hasilkan. Serta kapan waktu yang tepat untuk memasarkannya. Lalu kita organizing, karena kita kan nggak kerja sendiri. Ini kita ngatur nih susunan pekerjanya, individu, kelompok, atau departemen dalam sebuah sistem.
yang kita gunakan nanti untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya? Ya, barang kita laku di pasar. Directing, melakukan pengarahan pimpinan di sini. Ya, ini peran pemimpin. Bagaimana pemimpin melakukan arahan agar orang-orang yang telah diorganisasi ini mau bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dan terakhir yang paling penting kita lakukan, ini selalu menjadi lingkaran setan gitu ya, istilahnya itu tidak terputus, planning, organizing, directing, controlling, planning lagi. Nah, melakukan pengawasan terakhirnya adalah melakukan evaluasi. Ini juga ada di dalam manajemen operasional, terutama berkaitan dengan produksi atau jasa yang kita hasilkan. Baik, next. Strategi manajemen operasional. Kira-kira apa sih strategi yang akan kita lakukan? Jadi supaya produk atau jasa yang kita hasilkan itu sesuai dengan apa yang kita telah tetapkan di awal. Semua sampai ke tangan konsumen. Ya. Oke, lanjut saja. Oke, ini adalah sumber-sumber nanti ini dalam kita untuk menetapkan strategi yang paling tepat, bagaimana kita memanfaatkan data, kita mengontrol data, menganalisis persediaan, menentukan tujuan, merancang proses kolaborasi. Nah, ini kerja tim ya, teamwork ada di sini. Gak bisa dalam kegiatan operasi itu bekerja sendiri. Lalu tanggung jawab sosial dan pengelolaan SDM. Ini saya uraikan karena sudah ada dalam penjelasan tadi secara implisit. Lanjut saja kita bicara tentang strategi proses dalam manajemen operasional. Ada 4 strategi yang akan mungkin kita gunakan di dalam proses operasi produk atau jasa kita. Yang pertama, kita apakah menetapkan strategi fokus pada proses. Ya. Yang kedua adalah apakah kita memilih strategi yang fokus kepada pengulangan atau kita memilih strategi yang fokus kepada produk. Atau lagi kita memilih strategi yang membahas mengenai kustomisasi massal. Ya. Keempat strategi ini tidak bisa asal kita pilih. Ya, pokoknya saya kayaknya pengen strategi pengulangan deh. Karena ketika kita memilih salah satu strategi ini, kita harus tahu dulu apa sebenarnya karakter kegiatan operasional yang sedang kita jalankan dan kita butuhkan di dalam usaha kita. Sehingga pemilihan strategi nanti akan dipengaruhi jumlah serta jenis produk yang ingin kita hasilkan. Kira-kira ya, kalau contoh untuk strategi berfokus pada proses ini seperti apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Kira-kira paling tepat dia pakai strategi fokus deh, proses ya, atau dia pakai strategi pengulangan. Oke, kita lihat dulu strategi yang berfokus pada proses. Strategi yang berfokus pada proses adalah sebuah fasilitas produksi yang diorganisasi di sekitar proses untuk memfasilitasi produksi bervolume rendah, tetapi keragamannya tinggi. Ya. Volumenya rendah, volume itu berarti jumlahnya rendah, kuantitasnya rendah, tapi variasinya banyak. Nah, dicontohkan salah satunya adalah dalam pabrik. Nah, dalam pabrik itu mungkin ada departemen yang menangani bagian pengelasan, menangani bagian penghalusan, menangani bagian pengecatan, misalnya pabrik otomotif. Ya, terjadi. Yang kedua adalah fokus kepada pengulangan. Fokus pada pengulangan ini apa?
Fokus pada pengulangan ini adalah proses produksi yang menggunakan modul yang berorientasi pada produknya. Kemudian ada bagian atau komponen yang telah dipersiapkan, kemudian dalam prosesnya itu saling terus-menerus. Nah, contohnya dikatakan pengulangan ini adalah perakitan alat-alat rumah tangga. Sedangkan yang berfokus pada produk itu berorientasinya pada produk yang volumenya tinggi tetapi keragamannya rendah. Misalnya pabrik penghasil kaca, pabrik penghasil kertas, pabrik penghasil bola lampu. Itu kan volumenya tinggi, tapi keragamannya rendah, kan hanya ada satu jenis saja. Sedangkan yang terakhir adalah strategi yang berfokus pada kustomisasi massal. Nah, ini biasanya merupakan kegiatan yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang unik secara cepat dan murah. Nah, kira-kira apa nih? Nah, baju ya, tukang jahit. Tukang jahit itu strateginya adalah mass customization. Karena apa? Dia menjahit sesuai dengan permintaan dari customer-nya. Antara customer satu dengan customer lain itu akan beda. Beda selera, beda bahan, ya. Tapi terkategori apa? Terkategori murah, ya. Dipahami? Nah, baik, kita lanjut. Nah, ada beberapa keputusan dalam manajemen operasional. Ya, ada 10 kalau kita ikut dari Hesse Randall. Ya. Yang pertama adalah perancangan barang dan jasa. Ya, perancangan barang dan jasa. Jadi keputusan kita dalam manajemen operasional itu sebenarnya apa? Merancang barang dan jasa, kualitas, kemudian menentukan proses dan kapasitas, penetapan lokasi, penetapan tata letak yang sudah disampaikan sebelumnya, ya. Kemudian next, kemudian bagaimana manajemen SDM yang kita pekerjakan untuk melakukan atau memproduksi barang dan jasa tersebut, lalu beban kerjanya seperti apa. Itu perlu diatur beban kerja. Kenapa beban kerja diatur? Karena kalau beban kerja itu terlalu berlebihan, overload, ya, maka kemungkinan si SDM ini tidak akan bisa bekerja secara optimal. Karena beban kerja ini nanti dampaknya terhadap kelelahan. Bisa berdampak terhadap stres. Bahkan ujung-ujungnya bisa berdampak terhadap burnout. Nah, ini perlu diperhatikan beban kerja. Jangan mentang-mentang dia mau terus bekerja, kita kasih semua pekerjaan ke dia. Sesuaikan dengan kompetensinya. Sesuaikan dengan job deskripsinya. Dalam pekerja itu biasanya ada aturan yang diatur oleh pemerintah. Ya, rata-rata bekerja itu satu hari ada 8 jam kerja. Ya, 8 jam kerja. 8 jam kerja itu termasuk juga ada istirahat di dalamnya. Ya, nah, berarti nanti ketika kita memberikan pekerjaan kepada pekerja kita, kita harus melihat dari pekerjaannya itu kira-kira selesai tidak dalam 8 jam kerja. Kalau tidak selesai, maka perlu kita lakukan, kita cari opsi-opsi. Apa? Misalnya menambah orang, supaya pekerjaan tersebut dibagi. Atau pekerjaan itu temporary, nanti kadang-kadang ada yang permintaan penuh sehingga perlu tambahan, ya, tambahan waktu. Nah, itu disebut nanti dengan kegiatan lembur. Tapi namanya lembur ini tidak setiap hari. Kalau setiap hari bukan lembur namanya, ya. Lembur ini kan dilakukan ketika organisasi itu mengalami tingkat permintaan yang tinggi. Ya, misalnya ketika contoh kemarin jasa kesehatan, para nakes itu bekerja ya berbulan-bulan tidak pulang, tapi kan itu hanya karena ada satu kejadian, bukan selamanya para nakes itu bekerjanya seperti itu. Jadi beban kerja kita perlu perhitungkan. Bagaimana cara mengurangi
dampak beban kerja terhadap psikologi dari tenaga kerja. Ya, salah satunya adalah memberikan kompensasi terhadap kerjanya. Kemudian rantai pasokan, seperti tadi sudah disampaikan, kita nih kira-kira pemasoknya seperti apa? Rantai pasokannya itu panjang kah, pendek kah? Semakin kalau barang kita yang kita hasilkan itu adalah barang-barang misalnya bunga, makanan, itu kan barang-barang yang ada masanya bisa digunakan atau tidak. Maka rantai pasokan kita itu harus pendek. Ya. Kemudian bagaimana pengaturan persediaan? Kapan kita melakukan permintaan? Nanti kita jelaskan secara lebih rinci mengenai persediaan ya. Pengaturan jadwal, ya jadwal permintaan, ya. Dan terakhir adalah upaya pemeliharaan, termasuk pemeliharaan alat, termasuk pemeliharaan SDM. SDM juga termasuk adalah orang yang perlu dipelihara karena dia adalah bagian dari sumber daya dalam organisasi. Baik, next. Oke, kita masuk ke kegiatan operasi ya, manajemen produksi dan operasi. Dari definisi dapat kita lihat manajemen produksi dan operasi ini hampir sama dari beberapa sumber ya. Adalah kegiatan yang mengatur dan mengkoordinasikan semua sumber daya. Semua sumber daya. Jadi bukan kalau kita bicara tentang manajemen SDM, sumber dayanya hanya sumber daya manusia. Tapi ketika kita bicara tentang manajemen operasi, semua sumber daya yang ada dalam organisasi. Sumber daya manusia, alat, dana, berarti sumber dayanya money, material, metode, itu adalah sumber daya. Yang mana kita atur dan kita koordinasikan, ya, agar apa? Agar nanti terjadi serangkaian kegiatan yang mana dari bahan-bahan mentah tersebut nanti akan melewati proses pengolahan, kemudian dia berubah bentuk, berubah value ya, menjadi sebuah output ya, pada suatu organisasi. Di banyak sebenarnya beberapa pendapat tentang manajemen operasi. Lanjut. Ada beberapa kegiatan dalam manajemen produksi dan operasi ya. Manajemen produksi dan operasi ini kalau kita lihat dari definisi adalah pelaksanaan kegiatan manajerial yang terdiri dari pemilihan. Nah, ada beberapa kegiatan di sini. Ada pemilihan, ada perancangan, ada pembaharuan, dan pengoperasian serta pengawasan sistem-sistem yang produktif. Kita lihat ada 5. Perhatikan ya. Pilih, rancang, operasi, awasi, dan pembaruan. Oke. Bentar. Mohon maaf. Kita lanjut lagi. Ya, pemilihan. Apa itu pemilihan? Pemilihan ini adalah sebuah keputusan yang menyangkut proses pemilihan melalui berbagai barang atau jasa yang akan kita produksi atau kita sediakan. Kita memilih, kita memproduksi apa nih? Apa barangnya, apa jasanya. Kita harus tetapkan dulu. Jangan sampai ketika kita melakukan kegiatan produksi operasi, barangnya kayak kemarin tanya nih kira-kira nanti apa wirausahanya, masih belum dipikirkan. Nah, ya jadi kita pilih dulu kita mau apa. Setelah kita tentukan barang atau jasa yang nanti akan kita sediakan, kita perlu melakukan perancangan. Apa yang kita rancang? Ya, menyangkut kreasi metode-metode untuk melaksanakan suatu kegiatan operasi produktifnya. Bagaimana metode kita? Kemarin ada cerita ya, saya bikin buket Bu, tapi dicontek. Nah, sudah memilih buket. Sekarang pilih rancang metodenya seperti apa nanti membuat.
ya, berdasarkan permintaan customer atau berdasarkan template yang sudah kita buat duluan. Kemudian berikutnya adalah melakukan pengoperasian. Kita melakukan forecasting, permintaan jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu bagaimana nanti kita mengoperasikan, meminta sumber daya manusia yang ada dalam organisasi kita tuh melakukan aktivitasnya untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Lalu berikutnya pengawasan. Nah, ini peran dari pimpinan lagi dalam organisasi. Bagaimana pemimpin? Apa caranya? Bagaimana gayanya yang akan digunakan oleh pemimpin nanti dalam mengawasi kegiatan produksi dan operasi. Nanti gaya-gaya pemimpin ini banyak, ya. Apa yang dia pilih? Harapannya yang dia pilih adalah gaya yang nanti akan mampu meningkatkan produktivitas dari karyawannya. Terakhir, melakukan pembaharuan. Apa nih pembaharuan nih? Kita harus melakukan perbaikan yang terus-menerus. Updating, ya. Jangan sampai produk atau jasa yang kita hasilkan itu out of date. Sudah tidak laku lagi, sudah ketinggalan zaman. Menurut kita bagus, tapi pasar nggak pengen. Maka kita harus selalu membaca, mengetahui apa yang menjadi preferensi konsumen atas produk dan jasa yang mereka ingin. Selanjutnya, ini sudah ya. Oke, ini kalau ruang lingkup sudah sama dengan tadi. Nah, sasaran apa? Sasaran dari manajemen produksi dan operasi, harapannya apa? Menghasilkan produk atau jasa yang kualitasnya tepat sesuai dengan standar yang mereka jadikan. Menghasilkan produk dalam kuantitas yang tepat. Kenapa kuantitas tepat? Kita tidak mengharapkan produk yang kita hasilkan itu terlalu banyak atau terlalu sedikit dibandingkan dengan permintaan konsumen. Karena kita lihat tadi kedua-duanya kita tetap akan mengalami kerugian. Lalu produk yang akan kita launching itu tepat waktu, momennya pas. Nah, ini paling sulit nanti menentukan momen. Terakhir adalah ketepatan biaya. Kenapa bisa biaya tepat? Berarti tidak terjadi pemborosan pada saat kita memproduksi barang dan jasa tersebut. Next. Nah, beberapa aspek penting dalam manajemen produksi dan operasi. Ini tadi saya uraikan secara khusus, ada beberapa yang sudah dijelaskan di atas. Yang pertama adalah mengenai persediaan. Fasilitas dulu. Nah, fasilitas. Fasilitas kita mulai dengan perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas itu adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebelum dan setelah perusahaan beroperasi. Jadi sebelum beroperasi itu kita rencanakan, setelah juga kita rencanakan. Kenapa? Kita nanti akan dapat menentukan bagaimana suatu aset tetap perusahaan itu digunakan secara baik untuk menunjang tujuan perusahaan. Karena fasilitas itu kan aset. Ya. Apa tujuan dari perencanaan fasilitas? Yang pertama adalah menunjang tujuan organisasi, ya, menggunakan tenaga kerja, tadi money, material, metode itu secara efektif, meminimalkan investasi modal karena fasilitas ini biaya, ya, mempermudah pemeliharaan. Jadi kita mencari fasilitas-fasilitas yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita hasilkan, bukan dari kecanggihannya, ya. Kemudian dapat meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja. Berikutnya adalah ini ada fase proses perencanaan fasilitas yang dikembangkan oleh Tom Kidd. Kita lihat di sini ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Fase 1 itu tetapkan tujuan fasilitas. Fase 2 kembangkan rencana fasilitas. Fase 3 itu tetapkan rencana fasilitas. Ya. Apa tetapkan tujuan fasilitas? Ada satu aktivitas ini. Pada fase 1 kita merencanakan suatu fasilitas baru
ataupun mengembangkan dari fasilitas yang sudah ada. Ya, barang yang akan dibuat maupun jasa yang akan dihasilkan itu harus dapat dinyatakan secara kuantitatif, termasuk volume dan tingkat kegiatannya jika memungkinkan. Jadi kita merencanakan nih, kita nanti gunakan fasilitas apa, barang alatnya apa, nanti kira-kira hasilnya berapa secara kuantitatif kalau memungkinkan. Ini biasanya berhubungan dengan produksi barang ya. Jasa kira-kira juga bisa ya. Karena nanti kuantitasnya adalah berupa layanan yang kita berikan kepada para penerima jasa. Pada fase kedua ada 6 hal yang dilakukan di dalam mengembangkan rencana fasilitas. Yang pertama, kita menentukan kegiatan utama dan penunjang yang diperlukan dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu kita lihat dari kegiatan utama dan penunjang tersebut, kira-kira ada tidak hubungan antar semua kegiatan, ya. Kemudian menentukan kebutuhan ruang dalam semua kegiatan. Kemudian menyusun rencana alternatif, nah, evaluasi, kemudian kita pilih rencana fasilitas yang terbaik. Berarti kita memakan rencana, setelah itu kita pilih. Fase ketiga, kita sudah memilih tadi di fase kedua rencana terbaik, maka kita tetapkan rencana fasilitas tersebut, pelihara dan sesuaikan dengan keadaan, kemudian balik lagi ke langkah pertama. Nah, ini continuous improvement ya, perbaikan terus-menerus terhadap fasilitas. Boleh tidak berubah? Boleh. Perencanaan fasilitas boleh berubah sesuai apa? Sesuai dengan kebutuhan dari kegiatan produksi barang dan jasa kita. Next. Selanjutnya adalah persediaan bahan baku. Jadi ada fasilitas, kemudian kedua adalah persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku ini kalau dari definisi adalah persediaan barang berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Bagaimana cara memperolehnya? Bisa didapat dari sumber alam ataupun kita beli dari tadi supplier, pemasok ya, atau dari perusahaan penghasil bahan baku tersebut. Selanjutnya, dari persediaan bahan baku, maka persediaan bahan baku itu perlu kita atur, kita manajemen. Bagaimana cara mengaturnya? Kita lihat dulu klasifikasi bahan baku yang kita miliki, jenisnya. Apakah bahan baku itu adalah bahan langsung atau bahan tidak langsung? Yang dimaksud dengan bahan langsung adalah komponen yang merupakan bagian dari produk akhir kita. Contoh, kalau kita ingin buat tas kulit, maka bahan langsungnya apa? Kulit. Ya, kalau kita ingin membuat shawl sutra, bahan langsungnya adalah sutra. Kalau kita ingin membuat meja makan dari kayu, maka bahan langsungnya adalah kayu. Ya, sedangkan bahan tidak langsung adalah komponen yang bukan merupakan bagian dari produk akhir kita, tetapi kita gunakan selama proses pembuatan. Tadi misalnya kita ingin membuat meja kayu, bahan langsungnya adalah kayu. Kira-kira bahan tidak langsungnya apa aja? Kira-kira bahan tidak langsungnya untuk bikin meja kayu, paku, ya, apalagi palu, lem, ya, banyak ya, cat, pelitur, bahan pembersih, dan lain seterusnya. Oke, dapat dipahami berarti ya untuk bahan langsung dengan bahan tidak langsung. Next. Nah, untuk persediaan bahan baku, faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku. Apa yang mempengaruhi kita untuk menyediakan bahan baku? Pertama adalah perkiraan pemakaian bahan baku. Kira-kira nih kita harus perhitungkan bahan baku kita nih pemakaiannya seperti apa setiap bulan. Kemudian harga bahan baku. Ya.
Karena kalau harga bahan baku ini meningkat, nanti hasil yang akhir produk kita juga biasanya harganya akan ikut meningkat. Kalaupun tidak meningkat, nanti kuantitasnya yang akan dikurangi. Kemudian yang ketiga ya adalah biaya persediaan bahan baku yang muncul karena kita melakukan penyimpanan bahan baku ataupun melakukan pemesanan bahan baku. Yang keempat, kebijakan pembelanjaan yang dilakukan oleh perusahaan. Bagaimana kebijakannya? Ya. Yang kelima adalah pemakaian bahan. Nah, pemakaian bahan ini berhubungan dengan bagaimana tren pemakaian bahan baku selama beberapa periode terakhir di dalam kegiatan produksi. Keenam, waktu tunggu. Nah, waktu tunggu apa? Waktu tunggu ini merupakan tenggang waktu antara saat kita memesan bahan baku dengan datangnya bahan baku tersebut. Jangan sampai misalnya bahan bakunya waktu tunggunya 3 bulan. Nah, kita ini persediaan bahan baku kita ini hanya 1 bulan, baru pesan. Maka ketika kita melakukan pemesanan, kita akan mengalami kekosongan bahan baku selama 2 bulan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, kalau terjadi seperti itu kan nanti kita terjadi kekosongan kegiatan produksi. Ini next. Ya, kemudian yang ketujuh adalah metode. Ya, metode pembelian bahan baku. Biasanya metode pembelian bahan baku ini akan menentukan besar kecilnya bahan baku yang akan kita dapatkan dari perusahaan. Lalu persediaan pengaman, safety stock. Ya, artinya bahan baku kita ini tidak benar-benar habis ketika kita melakukan pemesanan, tetapi ada bahan baku penyimpanan aman. Lagi jaga-jaga kalau bahan baku yang kita pesan itu tidak datang. Kita biasanya ada pengaturan tersendiri tentang safety stock-nya ya. Berapa jumlah tertentunya dalam satu periode, ini kalau nanti bisa dibaca sendiri, dicari sendiri cara perhitungan safety stock ya. Dengan menggunakan cara manual juga ada, tapi menggunakan dengan software juga bisa. Yang terakhir adalah reorder point, pemesanan kembali. Ya, bagaimana perusahaan itu melakukan pemesanan kembali terhadap bahan baku secara berkala. Oke, lanjut. Nah, ini persediaan bahan baku tadi kita harus lakukan dalam mengatasi ini tantangan. Ya, mengatasi tantangan dengan manajemen data bahan baku. Jadi harapannya agar bahan baku yang kita miliki itu tidak sampai betul-betul habis, atau kita memesan terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau kita memesan sebelum waktunya, maka kita perlu melakukan manajemen data untuk bahan baku. Ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan saat kita meningkatkan persediaan bahan baku. Kalau kita ingin meningkatkan persediaan bahan baku, apa? Pertama, dari kegiatan perencanaan pramuka. Ada nggak forecastingnya kita? Lalu kita lihat datanya. Bagaimana data selama beberapa periode, kapan kita melakukan pemesanan, berapa jumlah yang kita pesan, kemudian habisnya kapan, kemudian yang ketiga adalah penetapan biaya. Ketiga hal ini sangat penting ya dalam hal kita untuk melakukan manajemen persediaan bahan baku. Terakhir adalah kita akan membahas tentang riset and development, terutama riset and development dalam hal pengembangan produk. Ya, riset and development adalah suatu kegiatan dilakukan oleh pihak perusahaan saat ingin menciptakan inovasi produk atau barang jasa. Kita ingat kemarin inovasi itu apa? Inovasi itu bisa kita membuat barang atau jasa yang benar-benar baru, atau kita melakukan modifikasi atas barang dan jasa yang sudah kita perkenalkan. Di dalam riset and development ini terdapat serangkaian proses riset dan juga pengembangan produk, baik barang atau jasa yang ingin kita hadirkan kepada pelanggan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar perusahaan dapat mempublikasikan produk barang jasanya secara lebih maksimal dan
orisinil. Artinya mereka mencoba untuk menghindari kegiatan melakukan peniruan, imitasi, gitu ya. Walaupun nanti kalau kita lihat dari peta pasar, kalau kita sudah masuk ke kelompok follower itu kan adalah kelompok yang melakukan imitasi. Selanjutnya, dalam research and development, kenapa research and development itu penting? Ya, ada beberapa hal yang dapat kita ambil manfaatnya dari kegiatan research and development. Bisa next. Yang pertama, dengan adanya research and development ini, maka perusahaan itu akan mendapatkan hak paten. Keuntungan pertama ketika kita menjalankan kegiatan R&D, kita mengembangkan suatu produk, kemudian kita ajukan paten produk tersebut, maka setiap orang yang memiliki produk yang sama dengan kita itu harus memiliki izin kepada kita. Ya. Kemudian finansial perusahaan diharapkan membaik. Ya, kenapa sangat penting? Karena dengan proses kita cepat membaca apa yang menjadi keinginan dari konsumen, kemudian kita juga mengembangkan suatu desain produk yang sesuai dengan keinginan mereka, menghasilkan produk yang tepat waktu, momennya tepat, maka hal itu tentu akan menarik calon investor baru, ya, untuk masuk berinvestasi di tempat kita. Ketiga adalah mengurangi pengeluaran. Kenapa mengurangi pengeluaran? Karena kalau kita sudah menggunakan R&D, maka kita akan menghasilkan produk yang sesuai dengan apa sekarang menjadi keinginan konsumen. Kita tidak lagi mengeluarkan produk yang sudah out of date bagi konsumen. Kalau kita tetap mengeluarkan produk out of date, maka tentu itu akan menjadi sumber biaya bagi organisasi. Namun kalau itu kita tidak lakukan, kita menghasilkan produk yang sesuai, ya, yang kekinian, maka tentu akan pendapatan yang akan kita dapatkan, sehingga pengeluaran itu otomatis akan berkurang untuk biaya-biaya yang tidak perlu, ya, biaya-biaya yang muncul akibat pemborosan-pemborosan. Yang terakhir, dengan adanya research and development ini, perusahaan akan bisa merekrut karyawan dengan kualitas yang tinggi, ya. Kandidat ini biasanya akan berusaha keras bekerja di perusahaan, ya, memberikan unggulan kompetitifnya, memberikan hasil terbaiknya untuk perusahaan. Sehingga kita nanti akan melihat mana karyawan-karyawan memiliki kualitas unggul yang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Next. Tahapan dalam riset development itu ada 3, ya. Yang pertama adalah riset dasar, kemudian riset terapan, terakhir baru mereka akan melakukan pengembangan produk, ya, desain dan pengembangan untuk produk yang nanti akan langsung disampaikan, hasilnya akan langsung disampaikan ke konsumen. Baik, terakhir kita sampai kepada kesimpulan. Apa kesimpulan kita? Manajemen operasional itu setelah kita dengarkan paparan yang telah saya sampaikan, dapat kita pahami bahwa dia adalah suatu sistem yang penting dalam perusahaan. Di dalam manajemen operasional yang menjadi fokusnya adalah efektivitas dan efisiensi. Yang mana efektivitas dan efisiensi ini memiliki dampak besar terhadap perubahan. Kemudian sistem pada manajemen operasional ini juga memiliki peran untuk membuat produk yang dihasilkan itu sesuai dengan standar operasi yang telah ditetapkan. Kemudian produk yang dihasilkan juga harus mampu memenuhi, ya, harus mampu memenuhi, memuaskan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Ya. Dengan manajemen operasional, kita tahu merupakan adalah salah satu aplikasi dari ilmu manajemen secara umum yang tujuannya adalah mengatur aktivitas perusahaan agar berjalan efektif. Manajemen ini juga mengandung sistem pengurusan dan harus dilaksanakan berdasarkan fungsinya. Berarti ada strukturnya, ya.
tanpa pengelolaan operasional, dikhawatirkan nanti seluruh pendukung aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena nanti tidak terjadi pengendalian kegiatan produksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih atas penjelasannya ya Bu. Selama 2 jam kurang 15 menit kita berbincang tentang manajemen operasional. Baik kawan-kawan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bersama Bu Maya? Oh ya, jangan lupa untuk mengisi presensi kawan-kawan sudah di-share di kolom chat. Apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, untuk informasi Bu Maya, kira-kira mengajarnya dari jam berapa Bu? Mengajar apa, Pak? Katanya kan habis ini ngajar Bu. Oh ya, jam 11. Oke, berarti masih ada waktu Bu ya? Iya. Siap-siap. Oke, mungkin sambil menunggu kawan-kawan yang lain Bu ya, memancing kawan-kawan lain bertanya. Pastinya kawan-kawan di sini kan ada yang baru merintis tuh Bu, kayak dari kecil-kecilan dulu. Nah, kira-kira apa saja yang perlu diperhatikan? Mungkin bisa apa ya, disambungkan ke tips ya Bu ya untuk memulai manajemen operasional itu kira-kira bagaimana ya Bu? Ibu mohon maaf belum di-unmute Bu. Balik lagi ke penjelasan tadi, kita harus tentukan dulu kita mau menghasilkan apa. Produk yang kita hasilkan, jasa yang kita hasilkan berupa apa. Dulu, pastikan dulu. Ya, dengan tentunya niat yang sungguh-sungguh ya, effort yang sungguh-sungguh, karena kita tahu kalau berwirausaha pertama ini ya jatuh bangun itu biasa gitu ya. Jadi kita pastikan dulu apa yang ingin kita kembangkan, karena kalau kita belum tahu apa yang ingin kita kembangkan, kita akan susah menentukan ya apa yang kita perlukan, kan gitu. Kita mau bikin apa dulu nih? Takutnya nanti di tengah kehilangan arah Bu ya, karena Iya, dimulainya juga setengah-setengah. ya. Jadi setelah kita tentukan, lalu kan kita bikin planning. Planningnya kalau kita balik ke kemarin, ini kita target marketnya siapa? Oh, orang sekitar saja. Sudah ketemu nih target market. Lalu saya kira-kira dapat bahan bakunya dari mana? Pemasok. Ya kan? Masuk.
Masuknya kira-kira banyak atau sedikit ya? Karena kalau sedikit itu kerugian buat kita. Kenapa? Harga nanti akan ditentukan oleh pemasok. Ketersediaan barang akan ditentukan oleh pemasok. Tapi kalau kita punya alternatif, nah satu pemasok itu tidak ada ketersediaan, kita bisa ngambil pemasok lain. Kemudian kira-kira kita melakukan aktivitasnya. Nah, tadi kan kalau di daerah ada fasilitas, berarti bicara tentang ada sebuah tempat gitu ya. Kita kerjanya di mana nih? Oh, kerjanya di rumah aja. Boleh nggak? Boleh. Tapi kita tetap memperhitungkan biaya-biaya yang timbul pada saat kita beraktivitas di rumah itu. Walaupun mungkin kita nggak bayar pada orang tua gitu ya. Bu, saya minta satu ruangan, satu petak untuk pekerjaan saya. Seperti misalnya bikin buket gitu ya. Ketika kita ngerjakan buket itu kan kita perlu bantuan listrik. Ya, untuk melakukan pengeleman dan apa. Kemudian misalnya perlu bantuan apa lagi? Yang membantu tadi bahan baku tidak langsung. Dan itu tetap harus kita perhitungkan. Jadi apapun aktivitas yang kita keluarkan itu kita harus perhitungkan biaya. Dan ingat kalau kita sudah tadi tentukan produk atau jasa yang kita hasilkan, kita buat alur proses pembuatannya seperti apa. Dengan adanya alur ya proses layoutnya kita nanti dapat menentukan layout ya layout aktivitas kita seperti apa. Jangan sampai nanti harapannya dalam operasional ini kan kegiatan itu kontinual ya ada apa ya kalau dalam kabel itu dia lurus gitu jangan terbolak-balik karena kalau terbolak-balik itu akan menghasilkan biaya ya kemudian juga dapat membingungkan pada saat kita melakukan pengerjaannya. Iya kalau kita masih bekerja sendiri. Bagaimana nanti kalau kita misalnya memiliki memiliki karyawan dalam membantu kita melakukan pengerjaannya. Itu. Siap. Terima kasih banyak atas jawabannya, Ibu. Ini ada yang bertanya, Bu, dari Muhammad Iskandar Agung dari Uniska. Ingin bertanya, bagaimana pengaturan jam yang baik dan tepat untuk istirahat, sholat, makan selama waktu 8 jam itu, Bu? Terima kasih. Oke. Untuk Iskandar ini mungkin nanti bisa dilihat dari peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Biasanya kita akan ikuti peraturan tersebut. Ya, dan biasanya juga dalam implementasi pengaturan tersebut di dalam organisasi itu ada memang pengaturan untuk waktu istirahat ya isoma gitu ya kita aja biasanya kalau yang kita bekerja ini ada biasanya antara jam 12 gitu ya jam 12 sampai sekian gitu ada waktu yang ditentukan di perbankan saja misalnya contoh yang paling aman di perbankan itu biasanya kalau ketika kita bicara tentang pelayanan aktivitas itu tidak serta-merta semua. Misalnya ada pengatur. Ada yang pengaturannya semua berbarengan istirahat, tetapi ada juga waktu yang diberikan itu dilakukan secara bergantian. Nah, itu kembali lagi Iskandar ke bagaimana organisasi tersebut mengimplementasikan peraturan. Diatur nggak oleh para pemerintah diatur. Jadi jangan khawatir. Yang khawatir akan terjadi misalnya semacam malpraktek dalam pengaturan waktu istirahat sholat untuk para pekerja karena itu adalah bagian dari hak pekerja ya standar ya nanti bisa dicek di peraturan pemerintah tentang ketenagakerjaan. Ya, bagaimana Mas Iskandar? Apakah ada? Sudah jelas. Terima kasih atas pertanyaan dan terima kasih juga atas jawabannya, Bu. Jadi kembali lagi ke peraturan pemerintah. Karena sepertinya kalau neutral deforestry juga bagi karyawan akan merugikan juga, Bu, ya ke perusahaannya. Apakah begitu, Bu? Iya, karena kalau kita terlalu bekerja tanpa istirahat itu kan akan menimbulkan kelelahan. Ya, kalau sudah lelah itu kira-kira pekerjaannya bagus apa jelek? Jelek, Bu. Jelek ya akhirnya kan akan berdampak terhadap kualitas hasil pekerjaan karena ketika bekerja itu kan selalu ada aspek-aspek psikologis yang akan melekat ketika mempekerjakan yang namanya manusia. Mesin pun kan ada waktunya untuk istirahat ya perlu jeda beberapa waktu tidak beraktivitas kan gitu.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu, dari Muhammad Safruddin dari ULM. Tadi kan fungsi manajemen operasional itu salah satunya sebagai prediksi. Nah, Bu, bagi yang pemula untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi itu menentukannya dengan cara apa ya, Bu? Terima kasih, Bu. Untuk memprediksi, kan memperkirakan kan, ulun hanya mulai Bu Aik, apa memperkirakan gitu kan, baru mulai gimana memperkirakan, maka kita akan melihat dari produk-produk sejenis yang menjadi pesaing kita dengan level yang sama. Jadi materi kemarin kan kita harus apa? Kita harus mengidentifikasi bagaimana kondisi pesaing. Kira-kira orang berjualan A ini berapa lakunya? Nah, ketika kita membuat sebuah produk, Saprudin kemarin hadir di acara waktu materi kita risiko. Ketika kita membuat sebuah produk, ya langsung aplikasi produk kan kita harus membuat namanya perencanaan bisnis yang matang. Analisa operasional kan tidak muncul ujuk-ujuk sendiri. Setelah kita buat bisnis plan yang matang, baru kita bisa operasikan. Artinya Saprudin sudah bisa melakukan identifikasi pesaing. Kemudian identifikasi kira-kira untuk produk sejenis ini di wilayah ini ya dengan target ini sehari itu lakunya dari mana? Bagaimana cara kita memprediksi? Lihatlah dari pesaing, intiplah punya pesaing. Itu cara yang paling mudah. Nah, cara kedua lakukan survei sendiri. Mungkin agak berat ya lakukan survei sendiri gitu ya. Cara ketiga kita search engine aja di searching di Google. Berapa sih keperluan orang untuk produk ini dalam per hari? Biasanya ada. Itu cara yang mudah. Ya. Jadi itu memang harus kita lakukan di awal pada saat kita pembuatan bisnis plan. Jadi kita nanti akan menentukan berapa produksi saya per hari, itu ditentukan dari kegiatan kita melakukan perencanaan produksinya pada saat melakukan perencanaan pembuatan produk tersebut. Bisa dipahami, Syafruddin? Bagaimana Mas Safruddin? Apakah sudah terjawab? Terjawab. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih atas pertanyaannya Mas Safruddin. Mungkin satu pertanyaan lagi Bu ya sebagai penutup pertemuan pagi hari ini. Kawan-kawan jangan lupa untuk mengisi presensi hari ini. Yuk, satu pertanyaan lagi. Mungkin saya jadi mau bertanya lagi nih Bu, tapi lebih ke out of topic Bu ya. Untuk memulai posisi seperti manajemen operasional ini, pasti ada suatu waktu kita merasa seperti kewalahan dan kita merasa perlu partner. Kemudian partner ini kita ambil dari teman baik kita atau sahabat kita gitu Bu ya. Nah, tentunya dalam kedepannya, waktu kedepannya pasti ada beberapa kendala, karena pasti ada rasa nggak enakan gitu, Bu, ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kira-kira bagaimana ya, Bu? Karena kayaknya, eee, saya ada punya teman, dia memulai usaha salad buah bersama temannya, ada kendala dan kendala itu ada, Bu, yang kayak nggak enakan itu. Nah, kira-kira bagaimana ya, Bu, itu untuk mengatasinya? Komitmen. Komitmen, Bu, ya. Nah, artinya kalau kita sudah memulai bisnis, mau tidak mau kita harus profesional. Itu harus kita paksa, ya harus kita paksa. Teman, ya teman, tapi kita bicara bisnis adalah bisnis. Dipaksa, ya. Jadi ada sesuatu yang tidak kita kan ada budaya ya, budaya sungkan, ya, rasa kada nyaman kalau tersinggung gitu ya.
Tapi ini kan bisnis, kita bicara tentang usaha. Usaha ini membutuhkan sumber daya. Kita harus bekerja. Kita itu mencurahkan hati dan pikiran kita mengharapkan hasil di ujungnya tuh sesuai dengan yang kita tetapkan. Ya. Pada saat kita berkolaborasi dengan orang lain, maka itu harus kita tetapkan komitmen di awal. Punya orang Banjar itu bekalahi berdahulu. Jangan gampang aja gitu ya. Jadi langsung kita letakkan komitmen di awal. Bahkan kalau perlu pakai hitam di atas putih. Wah, begawi salad aja hitam atas putih lah. Ya bisa jadi kan saladnya bisa besar. Ya, kan kalau saya lihat tuh kemarin ada yang puding-puding yang silky, puding salju itu kan besar sampai ke seluruh Indonesia dia punya outlet. Ya, itu kan. Artinya jangan menganggap kecil usaha yang kita rintis ini. Kalau kita menganggap kecil usaha yang kita rintis, ya kita bagaimana bisa maju? Kita merintis usaha, harapannya usaha kita menjadi besar. Even nanti produk yang kita hasilkan itu berganti-ganti. Ya, berganti-ganti. Nggak masalah, tapi niat kita kan besar. Nah, ketika kita niat besar, kita harus punya komitmen yang jelas orang yang bekerja di dalam organisasi kita. Bagaimana pembagian hasilnya, persentasenya, terutama juga pekerjaannya. Oh, saya cuma taruh uang ya, nggak ikut kerja. Itu beda persentasenya. Oh, saya taruh uang dan juga ikut kerja, beda lagi. Jadi komitmen di awal antara kedua belah pihak minimal di sini ya. Kemudian ada aturan yang jelas dan tertulis mengenai bagaimana proses kerjasama. Artinya ketika nanti suatu saat mereka akan berpisah, perpisahnya itu clear, sudah diatur dalam komitmen bersama tersebut. Jadi sekarang ketika kita jadi wirausahawan, ya belajar untuk menghilangkan tidak nyaman. Jadi saya kadang-kadang baca, kalau nggak salah dari Jack Ma, ya, jangan pernah menawarkan produk atau jasa kita kepada saudara-saudara kita. Nah itu dikatakan jangan. Kenapa? Banyak yang kada nyamannya. Nagih sulit. Atau bahkan saudara itu memberikan penilaian kepada produk atau jasa kita dengan tidak objektif. Bisa jadi. Ya, itu ya. Itu Mbak Rinta. Jadi komitmen antara kedua belah pihak dan perlu, kalau menurut saya perlu dijelaskan, dituliskan dalam hitam di atas putih. Siap, terima kasih atas jawabannya, Bu. Jadi ini menambah wawasan lagi bagi saya. Ya, jadi ketika mendengar cerita itu tentunya kita mau memberikan solusi, Bu ya, lihat teman kayak gitu. Berarti memang tetap harus dipikirkan ke depannya, Bu ya, walaupun ibaratnya kita memang baru memulai, Iya, tetap harus betul. dipikir panjang. Oke, itu tadi mungkin adalah sesi bersama Bu Maya tentang analisis operasional. Terima kasih atas kehadirannya Bu Maya dan kawan-kawan. Habis ini mungkin ada pengumuman ya kawan-kawan, mohon bertahan sebentar aja. Dan untuk Bu Maya kalau misalkan memang ada kesibukan yang lain yang menunggu, nggak apa-apa Bu, duluan aja. Terima kasih banyak Bu Maya sudah berhadir Ya, dan meluangkan waktunya. ya Semoga, itu. nggih, Ya, semoga, nggih, semoga karena Ibu juga sudah sharing-sharing ilmu ke kami, semoga nanti baik Ibu maupun kami di sini mendapatkan keberkahan dari yang di atas Bu ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum amin. warahmatullahi wabarakatuh.